Minggir-minggir bos, Koboi Bajai mau lewat nih, awas. Tenang bos, Bajai yang satu ini nggak ugal-ugalan kok. Doi cuma mau lewat. OTW dari Tangerang menuju Jalan Prapancaraya Jakarta Selatan, tempat mangkalnya bos. Setiap Rabu sampai Senin, Bajai dan seisi-isinya siap tempur melayani calon pembeli yang lapar. Misinya bantu bikin orang kenyang, resikonya ya cuan yang melimpah. Halo bos, yang jualan bakmi banyak, tapi yang konsepnya kayak gini cuman di sini. Mau tahu, penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, di Jakarta kalian udah jajan bakmi kemana aja hayo? Buat yang ngaku pecinta bakmi, belum afdol kalau belum nyampe sini bos. Yuk, kita kenalan sama Mas Satria, si Koboi Bajai yang juga penggemar bakmi. Kenapa saya pilihnya bakmi? Bakmi sendiri itu udah jadi perilaku konsumen makan pilihan kedua setelah nasi. Karena basicnya saya juga di ahli gizi, jadi saya belajar itu sih. Bener banget tuh bos, sebelum memulai usaha, kita perlu riset target pasar dulu, termasuk mengamati perilaku customer. Poin plusnya, Doi seorang ahli gizi yang udah pasti punya analisa valid. Doi pun menciptakan menu sendiri dari hasil riset tentang bakmi. Mie ayam udah ada, mie kocok Bandung udah ada, bakmi Bangka udah ada juga. Nah, kalau yang ini bakmi Hong Kong. Emang bedanya apa ya, Mas? Saya punya menu yang saya create sendiri, namanya bakmi Hong Kong. Dari analisis saya tuh, bakmi Hong Kong itu toppingnya banyak kan. Topping banyak inilah konsepnya saya bikin jadi bakmi yang toppingnya banyak gitu loh. Dan nggak pakai kuah. Toppingnya emang macam-macam, Bos. Ada ayam cincang, topping jamur, pangsit, juga bakso. Dan ini dia, topping yang nggak ada di bakmi lain pada umumnya, chicken grill. Yang bikin tampilan bakminya jadi makin mewah, Bos. Nah, Bos, ini dia yang bikin bakmi Hong Kong kita beda sama yang lain, yang bikin customer kita balik lagi. Selain aneka macam topping, Mas Satria juga menyediakan pilihan side dish yang bikin acara makan bakmi jadi makin meriah. Ada ayam udang mozzarella, bakso goreng, dan pangsit pedas. Aku tadi nyoba yang bakmi lebar. Oh, kamu? Aku bakmi karet. Bakmi karet. Toppingnya yang bajai, yang topping ayam ayam giling ya, kayak gitu. Rasanya enak, rasanya ada pedas ladanya ya. Kan yamin ya, jadi dia nggak asin, lebih kecenderung manis dan itu pas sama pedasnya. Nah, konsep jualannya juga unik nih. Mas Satria mengadopsi konsep food truck, tapi ini versi mininya, Bos. Jadilah bakmi 3 roda. Sementara untuk tempat jualannya, Doi menerapkan sistem cafe hopping, yaitu mendatangi dan tinggal untuk beberapa waktu. Serta berkolaborasi dengan beberapa kafe di Jakarta sebagai tempat mangkalnya. Jadi, jajan dan makannya di bakmi milik Mas Satria. Kalau haus, tinggal pesan di minuman di kafenya. Mantap! Nah, karena jualannya menggunakan bajainya food truck, Mas Satria bisa jualan mobile nih bos. Doi nggak cuma mangkal di kafe-kafe doang, tapi bisa juga menerima panggilan catering untuk acara rumahan. Seporsi bakminya dibanderol mulai dari harga Rp20.000 aja bos. Wah, jadi penasaran nih sama omsetnya. Sehari kita bisa habis dari 100 porsi sampai 200 porsi, tergantung hari ya. Kalau weekend bisa 200 porsi, kalau weekday minimal 100 porsi. Kalau dalam sehari ada 200 pelanggan yang datang dengan minimal pembelian Rp20.000, maka omset per hari yang masuk sekitar 4 jutaan bos. Kalau dikali sebulan bisa tembus 100 juta nih, mantap ya bos. Meskipun bisnis ini baru 2 bulan berjalan, alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya tuh bos. Pelan tapi pasti ya mas.
Jadi kalau misalnya saya usaha, saya udah tahu saya pasti rugi. Resikonya kayak ya alhamdulillah karena ikhtiar kita juga niatnya bantu orang kenyang dan banyak membuka lapangan pekerjaan juga. Dan prinsip hidup saya ingin bermanfaat untuk orang banyak sih, itu aja. Kalau menengok ke masa lalu, dulu semasa sang ibunda sakit, jualan baju yang ditekuninya selama 12 tahun mengalami penurunan omset. Doi pun putar otak, sampai akhirnya membuka warung bakmi yang alhamdulillah bisa mengangkatnya dari keterpurukan. Konsep jualan yang digunakan Mas Satria boleh dibilang konsep terniat, bos. Soalnya sebelum jualan, Doi kudu menyiapkan kendaraan roda 3 untuk dimodifikasi. Demi alasan fungsional, bagian sampingnya bisa dibuka, supaya bisa digunakan untuk tempat persiapan dan penyajian makanan. Ala-ala Mercy model Gullwing, bos. Konsep ini bahkan udah bikin beberapa orang kecantol dan bermitra untuk membuka cabang baru di kota lain, seperti Bandung dan Yogyakarta. Jadi nggak ada istilah kehabisan ide ya, bos. Sesekali kita perlu berpikir out of the box ya, bos, untuk menghasilkan produk yang unik atau spesial. Nah bos, udah lihat kan usaha saya? Apapun usahanya, kalau punya keunikan ataupun yang spesial, itu bisa jadi cuan, bos.